Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Sebelum kita memulai pelaksanaan salat Jumat pada hari ini, kami harapkan kepada sidang jamaah sekalian untuk dapat mengedarkan tabungan amal terlebih dahulu. Kemudian yang pertama, segera mengisi soft terdepan dahulu yang masih kosong. Kemudian yang kedua, bagi jamaah yang membawa handphone atau alat komunikasi lainnya, kiranya dapat menonaktifkannya hingga selesai pelaksanaan salat Jumat nantinya. Selanjutnya, pengurus Masjid Raudhatul Jannah Rumah Sakit Dr. Zainal Abidin mengumumkan beberapa hal sebagai berikut. Adapun yang pertama, hasil tabungan amal Jumat yang lalu adalah berjumlah Rp3.758.000. Rp3.758.000. Adapun yang kedua, hasil tabungan amal masjid ini akan sepenuhnya digunakan untuk kegiatan dan operasional, di antaranya yang pertama, kegiatan sedekah berkah berupa santunan pasien yang membutuhkan serta pembagian makanan untuk jamaah masjid. Kemudian yang kedua, kerjasama dakwah bagi saudara yang ada di perbatasan Aceh untuk pembinaan mu'alaf dan pendidikan anak asuh fakir dan miskin. Pengumuman selanjutnya, program kemakmuran masjid yang yaitu diantaranya santunan pasien yang membutuhkan sebanyak 3 keluarga. Kemudian makan siang gratis sebanyak 450 bungkus. Alhamdulillah selama sepekan ini sudah tersalurkan. Selanjutnya juga pengurus Masjid Raudhatul Jannah juga mengajak kepada jamaah sekalian untuk dapat mengikuti kajian ba'da zuhur setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis. Kemudian kajian kultum ba'da maghrib setiap harinya. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada para donatur Masjid Raudhatul Jannah Rumah Sakit Dr. Zainal Abidin yang telah memberikan donasinya atau sedekahnya untuk program kemakmuran Masjid Raudhatul Jannah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan yang banyak kepada Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya tata laksana salat Jumat pada hari ini, yakni pada tanggal 12 Januari 2024 atau bertepatan pada tanggal 1 Rajab 1445 Hijriah adalah pukul 12.49 WIB. Yang bertindak sebagai khatib yakni Ustadz Muhajir Syarifuddin LCMA, Imam Ustadz Mardatillah SH, sedangkan muazin Saudara Anwar. Demikianlah pengumuman ini kami sampaikan kepada khatib dan muazin, disilahkan dengan segala hormat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Haitsu yaqulu rabbuna jalla sya'nuhu fi muhkami tanzilihi, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita tiada hentinya kita panjatkan kehadiran Allah atas segala taufik, segala hidayah, segala kesehatan, segala kesempatan, segala kemampuan yang Allah berikan jamaah kaum muslimin. Kita siang yang penuh keberkahan ini mampu bermajlis kembali menunaikan satu faridah Allah. Idza nudiya li salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Satu panggilan Allah untuk menyempurnakan salat Jumat dan mendengarkan khutbahnya dari imam. Salawat dan salam tiada hentinya kita doakan kepada Allah agar senantiasa mencurahkannya ke habibina baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang memerintahkan kita memperbanyak selawat di hari ini. Sayyidul Ayyam kata Rasul. Hari Jumat itu raja di hari kata Rasulullah. Diciptakan Adam di situ, wa hubit diturunkan Adam di situ, wa qubit diwafatkan Adam di situ. Wa fihi sa'qatun wa fihi safqah kata Rasul. Hari kiamat pun akan terjadi di hari ini. Tiupan kebangkitan pun akan ditiup di hari ini. Apa kata Rasul di ujung hadisnya? Fa aksiru alayya minas salah. Perbanyaklah oleh kalian berselawat kepadaku di hari itu. Menunggu lampu merah tadi kita berselawat. Pulang nanti di jalan kita berselawat. Menunggu pasien kita berselawat. Kita yang menunggu dokter pun kita berselawat. Para sahabat bertanya ketika itu jamaah, kaifa nusalli alaika ya Rasulullah wa qad abramt? Bagaimana kami berselawat kepadamu sedangkan engkau sudah jadi tulang belulang? Apa kata Rasul? Fa inna Allah sudah mengharamkan bumi untuk tidak bisa memakan tubuh para nabinya. Saya bertanya kepada para siswa saya, kenapa kita berselawat di hari Jumat? Beragam jawaban mereka. Tapi yang paling menarik saya rasa ada satu yang tujuh tangan mengatakan, karena di sini adalah hari asal muasal manusia, maka sepatutnya kita berselawat untuk penghulu segala manusia, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas cinta beliau, atas sayang Rasulullah, menjelang ajalnya kita yang diingat oleh baginda Rasul. Ummati, ummati kata Rasul. Selamat dalam hadis Imam Al-Bukhari, beliau sudah melewati sirat al-mustaqim, jembatan itu. Pintu syurga di tangannya, syurga di hadapannya. Tapi beliau masih sempat menanyakan kita, ummati, ummati ya Rabb, salim, salim, selamatkan umatku, selamatkan umatku. Duduk Aisyah. Selepas salat asar baginda Rasul, Aisyah mengatakan, ra'aitu min Rasulillahi tiban naus. Aku lihat wajahnya baginda Rasul pada hari itu berseri-seri. Aku meminta kepada baginda Rasul, ala tad'ullah ay yaghfira li ya Rasulullah. Maukah engkau mohon kepada Allah untuk Allah ampunkan aku? Rasul langsung menoleh ke arah kiblat, mengangkat tangannya tinggi-tinggi mengatakan,
Allahumma ighfir li Aisyah. Ya Allah, ampunkan Aisyahku. Ma taqaddamat minha wa ma ta'akharat. Apa yang sudah Aisyahku lakukan dan apa yang akan dia lakukan. Ma adharat minha wa ma batanat. Apa yang Aisyah nampakkan, apa yang Aisyah sembunyikan. Tertawa kegirangan Aisyah Ummul Mukminin sehingga nampak gigi serinya Aisyah. Rasul mengatakan, asarraki dzalik. Apa itu membuat engkau bahagia sekali dengan doaku, wahai Aisyah? Aisyah mengatakan, siapa yang tidak bahagia kalau dosanya yang sudah dilakukan diampuni, yang akan dilakukan diampuni, yang dia nampakkan diampuni, yang dia sembunyikan diampuni. Baginda Rasul mengatakan, hadza du'a li ummati ba'da kulli salah. Itu doaku untuk umatku setiap aku salat. Sallu ala Rasulillah. Salawat kita kepada baginda Rasul. Khatib ingin memilih satu wasiat Rasul kita. Wasiat yang menyelamatkan kita dunia dan akhirat kita di hadapan Allah. Wasiat ini dinukilkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya dan Imam Ahmad dalam musnadnya. Duduk baginda Rasul siang itu di masjidnya Rasulullah. Beliau cuma ditemani oleh sahabatnya Abu Ayyub Al-Ansari. Tiba-tiba datang seorang pemuda masuk ke masjid baginda Rasul. Dia mengucapkan salam, menyalami Rasulullah, menyalami sahabatnya Rasulullah. Tiba-tiba dia mengatakan, idhni wa aujiz. Dalam satu riwayat dia mengatakan, alimni wa aujiz. Ajarkan aku, tapi singkat saja. Sering saya bertanya ke jamaah, kalau Anda berjumpa Rasul, Anda meminta pelajaran yang banyak atau pelajaran yang singkat? Semua kita mengatakan, saya akan mendengar ceramah Rasul sepanjang mungkin. Saya ingin berdialog dengan baginda Rasul sepanjang mungkin. Saya mau curhat dengan Rasul sepanjang mungkin, selama mungkin. Tapi pemuda ini mengatakan, ya Rasul wa aujiz. Pendek saja, singkat saja. Karena mereka sangat sadar urgensi dari wasiat Rasulullah itu harus diamalkan. Kalau kita cuma mengumpulkan informasi, kita butuh informasi yang panjang. Kita butuh orang lain tahu kita sebagai orang yang berilmu, bukan untuk mengamalkan apa yang kita ketahui. Maka dia mengatakan, wa aujiz ya Rasulullah, nasihat yang singkat, karena akan aku amalkan. Saya pernah coba mengumpulkan itu, wasiat-wasiat baginda Rasul. Yang menariknya, hampir semua para sahabat yang dinasihati oleh Rasulullah, mereka mengatakan, ausani Rasulullah, Rasul memberikan aku wasiat, wala ada'uhunna ma ishtu, akan aku amalkan seumur hidupku. Abu Darda mengatakan seperti itu, Abu Hurairah mengatakan seperti itu, Abu Ayyub mengatakan seperti itu, Abu Musa Al-Asy'ari juga mengatakan seperti itu, Mu'adz ibn Jabal juga mengatakan seperti itu. Aku akan hidup dengan wasiat itu. Rasul ketika ditanyakan wasiat singkat, dan ini yang menjadi wasiat khatib. Idza qumta li salatika, kata Rasul, kalau kamu berdiri untuk salatmu, fasalli salata muwaddi'in, maka salatlah salat orang yang akan pergi berpisah selamanya. Kalau kita mau pergi selamanya, tidak sama dengan orang pergi akan kembali lagi. Kalau kita akan pergi selamanya, mungkin bekal yang kita siapkan itu bekal terbaik. Kalau ada wasiat, nasihat yang kita simpan untuk keluarga di rumah kita, itu nasihat terbaik. Dan tidak mungkin sama dengan orang pergi dan nanti dia akan kembali lagi. Rasul mengatakan, kalau kamu berdiri salat, maka jadikan salatmu itu seperti salat orang yang akan mati. Kalau kita tahu Jumat ini kita mati, tidak mungkin kita hadir Jumat jam 12. Tidak mungkin kita isi kekosongan kita dengan HP. Salli salata muwaddi'. Salat yang ada ruhnya, kata Rasul. Salat yang ada jasadnya, kata Rasul. Ruh salat itu khusyuk. Dan yang paling mengkhawatirkan kita, yang pertama kali diangkat dari umat ini adalah kekhusyukan.
Kamu akan melihat orang salat, kata Rasul, kama yankurun nakir, seperti burung itu yang mematok, dan kamu tidak akan melihat kekhusyukan dalam salat mereka. Pernah Hudzaifah ibnul Yaman itu melihat seorang kakek tua salat. Beliau bertanya, kam sallaita ya ab, berapa lama engkau sudah salat? Arba'ina sana, 40 tahun. Kata Hudzaifah, engkau 40 tahun belum salat. Menyelaginya anda semayang 40 tahun anda belum salat. Barangkali salat kita itu salat yang tidak ada, Pak. Kamin musallin la yajidu min salatihi. Betapa banyak yang salat, kata Rasul. Dia dapat setengah pahala, dapat 1/4 pahala, ada yang dapat 1/8 pahala, ada yang dapat 1/10 pahala, dan kebanyakan dari mereka salat mereka tidak terangkat pahalanya melebihi 1 jengkal, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khusyuk hilang dari salat kita. Kalau jasad salat itu penting, tapi tidak lebih penting daripada khusyuknya salat, ruhnya salat. Yang menariknya, saya ingin sekhatib menyimpulkan pernyataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Beliau mengatakan, kalau anda melihat orang mencari khusyuk, dia tidak akan pernah khusyuk. Karena khusyuk itu bukan proses, tapi output, hasil untuk proses yang panjang. Saya akan khusyuk, anda tidak mungkin khusyuk. Yang mengatakan saya akan melakukan segala hal yang mendorong saya untuk khusyuk, kemudian saya akan meninggalkan apapun yang menghalangi saya dari khusyuk, orang itu yang berhasil mendapatkan kekhusyukan. Semua yang mendorong untuk khusyuk kita tingkatkan. Pergi salat, jangan terburu-buru. La yas'a ahadukum ila salah. Jalan pelan-pelan penuh dengan ketenangan, sakinah wa waqar dalam hadis. Kita sempurnakan wudhu kita di rumah. Salat sunnah qabliyah sebelum salat fardu, salat sunnah ba'diyah setelah salat fardu. Di situ kita melatih kekhusyukan. Dapat fardu sempurna. Jangan seperti orang tidak pernah puasa, tiba-tiba puasa Ramadan. Kapan kita dapat kekhusyukan puasa itu? Jaga semua yang mendorong kekhusyukan, yang menghalangi kita dari kekhusyukan, kita hilangkan. Pernah dalam hadis Al-Bukhari, baginda Rasul suatu ketika salat di rumahnya, tiba-tiba ada satu tirai hadiah Abu Jahmin untuk baginda Rasul. Tirai itu warnanya putih, cuma di situ ada garis-garis kuning. Selesai salat, marah baginda Rasul. Ilaikum anni ruddu li Abi Jahmin, kata Rasul. Jauhkan ini dariku, kembalikan kepada Abu Jahmin kainnya. Kenapa ya Rasul? Garis kuning itu bisa menghilangkan khusyuk Rasulullah. Kita salat macam kita lihat, berbagai warna, berbagai motif dari sajadah kita, tapi kita masih mendakwakan salat kita khusyuk itu. Garis kuning itu menghilangkan khusyuk Rasul, padahal beliau itu orang yang paling ahli dalam kekhusyukan. Semua yang menghalangi hilangkan. Rasul mengatakan kalau sudah dihadirkan makan dulu, jangan salat dulu. Kalau anda menahan buang angin, buang airnya dulu, jangan anda salat dulu. Kalau anda menahan buang air kecil, buang air besar, tunaikan itu dulu, jangan salat dulu. Semua yang bisa menghalangi anda hilangkan. Yang meningkatkan kekhusyukan anda itu tingkatkan. Penting kita memahami arti bacaan salat. Di situ kita bisa menghadirkan kekhusyukan. Salat seperti salat orang akan berpisah selamanya. Wa idza takallamta bi kalamin, kata Rasul, kalau kamu berbicara, kata Rasul, jangan kamu berbicara dengan sesuatu ta'tadiru minhu gadan, besok kamu harus minta maaf. Sekarang pegawai pikirlah, belum berbicara, pikirkan dulu, pastikan dulu konsekuensinya tidak ada yang negatif untuk kita. Jangan kamu berbicara hari ini, besok kamu minta maaf, kata Rasul. Sakilatka ummu, kata Rasul untuk Mu'adz ibnu Jabal, ketika tiba-tiba Mu'adz mengatakan, lidah ini berbahaya Rasulullah, celaka kamu kalau bahasa kita. Apakah kamu pernah lihat orang masuk neraka
melainkan karena faktor lidahnya. Hampir semua itu karena lidahnya. Hati-hati kita. Apa kata Rasul di wasiat terakhirnya? Di situ kebahagiaan muslim dunia dan akhirat. Wal tai'as mimma fi aidin nas. Kamu itu harus berputus asa dengan apa yang ada di tangan manusia. Benar benar katanya. Orang punya kita harus punya. Orang beli baru kita harus beli baru. Orang sudah punya kita harus punya. Padahal kita punya kebutuhan-kebutuhan lain yang tidak sama. Berputus asa. Qanaah, ridha terhadap apa yang Allah berikan. Kalau itu terjadi, birokrasi kita selamat. Birokrasi kita aman. Korupsi itu hilang. Segala tindakan-tindakan transaksi haram itu hilang ketika orang merasa cukup dengan apa yang dia punya. Jamaah kaum muslimin, sidang salat Jumat yang berbahagia. 3 itu adalah wasiat baginda Rasul. Para ulama kita mengatakan, man tadabbaraha, siapa yang mentadabburi 3 wasiat itu, berupaya untuk mengaplikasikannya dalam kehidupannya, maka dia berhak untuk mendapatkan keberuntungan dunia dan akhiratnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون حيث يقول ربنا جل شأنه في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم أنزل إلينا من بركات الأرض وأخرج لنا من بركات السماء يا أقدر القادرين ويا أكرم الأكرمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن
محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Istawu atadilu, lurus dan rapatkan shaf. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله.